Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada para pemirsa semua terkait dengan persoalan yang berkembang di masyarakat kita, yang menurut saya menggelisahkan kita semua terkait dengan semakin banyaknya penderita HIV/AIDS yang mendaftar nikah di kantor urusan agama. Para pemirsa, proses pendaftaran nikah di KUA itu melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah sebelum pendaftaran itu diterima oleh kantor urusan agama, maka calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus memeriksakan kesehatan di puskesmas yang mewilayahi tempat tinggalnya, puskesmas kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya. Di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan paling tidak 6 sampai 7 item, dan di antara pemeriksaan itu adalah tentang HIV/AIDS. Biasanya hasil dari pemeriksaan di puskesmas itu akan terbit surat keterangan dokter atau biasa kita sebut dengan SKD, dan di dalam surat keterangan dokter itu juga terlampirkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nanti kita perlihatkan contohnya. Nah, dari pemeriksaan laboratorium itu akan jelas semua hasil dari pemeriksaan tadi, termasuk diantaranya adalah hasil pemeriksaan HIV/AIDS. Nanti ada kolom hasil, ya, ada pemeriksaan hemoglobin, kemudian HIV ini ada, kemudian tes urin, kehamilan dan sebagainya, ya. Ya, biasanya kalau tes HIV/AIDS itu tidak positif, di situ tertulis non reaktif. Namun ketika yang periksa itu positif, di situ kosong, tidak ada keterangannya positif begitu. Kenapa bisa begitu? Karena ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 yang mewajibkan kerahasiaan status medis, termasuk status HIV/AIDS. Namun persoalannya adalah penderita HIV/AIDS semakin hari semakin bertambah. Apakah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 ini akan tetap dipertahankan dalam hal ketika penderita HIV/AIDS ini akan mendaftar nikah? Ketika ada peristiwa di tempat kerja saya, kemudian saya menanyakan pada teman-teman di kecamatan lain, ternyata di kecamatan lain pun tidak jauh beda. Sedikit saya bercerita bahwa di tempat saya bekerja ada seorang laki-laki yang positif AIDS, tidak saya sebutkan namanya, di satu desa, di satu kecamatan. Laki-laki ini periksa di puskesmas, kemudian diketahui bahwa laki-laki ini akan mendaftarkan nikah. Ternyata laki-laki ini positif AIDS dan sudah mendaftar nikah rencananya 10 hari ke depan. Nanti ada jeda 10 hari ke depan dari pendaftarannya itu menikah. Kebetulan waktu itu ada pertemuan dengan tenaga medis dan bertanya kepada saya, salah seorang dari petugas medis itu, tentang laki-laki ini yang katanya mendaftar nikah. Setelah saya cek di kantor, ternyata betul laki-laki ini sudah daftar nikah. Ketika pembicaraan melebar, ternyata di kecamatan-kecamatan lain pun banyak juga terjadi seperti itu. Jadi penderita AIDS, penderita HIV/AIDS ini mendaftar nikah dan pasangannya
menerima karena cinta, ya, karena cinta. Tidak mempertimbangkan risiko yang akan terjadi kalau sudah menikah, risiko penularan pada dirinya dan pada anak ketika nanti dia memiliki anak. Ini sangat memprihatinkan kita semua, sebab kalau ini dibiarkan terus, maka jumlah penderita AIDS di Indonesia bakal semakin banyak setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Maka harapan saya ada MOU antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal hasil tes penderita AIDS ini. Kalau memang seseorang itu positif menderita HIV AIDS, supaya tidak menularkan kepada orang lain, maka ketika laki-laki ini mau daftar nikah, maka KUA harus diberitahu statusnya. Seharusnya ada MOU antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal seseorang yang ingin menikah sementara dia positif mengidap HIV AIDS. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan dan penyebaran penyakit yang berbahaya ini, yang mengakibatkan jumlah penderita AIDS di Indonesia akan semakin banyak. Para pemirsa, saya akan membuat analogi tentang istitoah haji dan istitoah menikah. Dalam perintah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di dalam nikah, perintah nikah, tidak ada memang istitoah di dalam Al-Quran. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Perintah haji dan perintah nikah sama-sama di situ harus ada istitoah, kelayakan untuk melakukan perintah itu. Kelayakan untuk melakukan perintah haji dan kelayakan untuk melakukan perintah nikah. Kelayakan untuk melakukan ibadah haji sudah jelas. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang itu. Dan mulai 2 tahun kemarin sampai sekarang, seseorang calon haji kalau tidak ada rekomendasi bahwa dia layak untuk berangkat haji dari dinas kesehatan, dari dokter spesialis, maka dia tidak bisa melunasi untuk berangkat haji tahun ini. Beda dengan istitoah dalam nikah. Mestinya istitoah dalam nikah pun diatur sedemikian rupa. Melihat perkembangan sekarang ini, jumlah penderita AIDS semakin banyak. Kalau soal L-Simil saat ini aman, insya Allah sudah tidak ada masalah. Maka untuk selanjutnya pemerintah harus mengatur istitoah yang mau menikah ini dari faktor penyakit AIDS ini, agar jumlah penderita AIDS di Indonesia tidak semakin tambah. Maksud saya adalah di puskesmas itu sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Jadi proses pemeriksaan calon pengantin di puskesmas itu sudah bagus. Cuma output dari hasil pemeriksaan ini harus tegas. Kalau seseorang diperiksa ternyata positif menderita HIV AIDS, maka produk hasil pemeriksaan di puskesmas itu yang biasa kita kenal dengan surat keterangan dokter, itu harus ada rekomendasi bahwa si A ini menderita HIV AIDS atau positif HIV AIDS, supaya pernikahannya ditunda, harus menjalani
proses pengobatan dulu sampai sembuh. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan, supaya apa? Supaya kegelisahan saya, supaya kegelisahan di hati ini yang melihat fenomena penderita HIV AIDS semakin bertambah ini tidak makin bertambah lagi. Dan ada upaya pemerintah, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit HIV AIDS ini. Bagaimana para pemirsa? Apakah para pemirsa juga punya kegelisahan yang sama dengan saya tentang perkembangan HIV AIDS ini? Dukung saya untuk menyuarakan kegelisahan ini sehingga pemerintah membuat peraturan, ya, mengganti atau merubah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 yang merahasiakan status HIV tidak untuk seseorang yang mau mendaftar nikah. Khusus untuk yang mau daftar nikah boleh diberitahukan kepada petugas KUA yang melayani pendaftaran nikah agar tidak terjadi lagi penderita AIDS menikah dan menularkan kepada istrinya, menularkan kepada anaknya, terus begitu. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon dukungannya. Saya akan terus menyuarakan ini kepada pemerintah agar pemerintah membuat aturan tentang penderita AIDS yang mau mendaftar nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.